Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji utuh sempurna hanya milik Allah semata. Dialah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Dialah Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha tahu segala pikiran dan isi hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, yang penting dalam hidup ini adalah kita tahu apa yang akan kita bawa kalau mati. Ternyata dunia berikut isinya sama sekali tidak dibawa. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Amal ada dua. Ada amal yang diterima oleh Allah dan ada amal yang tidak diterima. Artinya kita tidak cukup sibuk beramal, tetapi harus kita berusaha keras memastikan amal kita ini diterima oleh Allah. Syaratnya diterimanya amal ada dua. Satu, niatnya ikhlas, lillahi ta'ala. Dan yang kedua, caranya benar, ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka kita harus fokus ke dalam dua hal ini. Satu, menjaga niat. Dan yang kedua, menjaga yang kita lakukan ini benar atau tidak, tracknya di jalan Allah atau tidak. Tentang niat, Allah maha tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidati sudur. Suatu saat, ketika dihisab, ada 3 kelompok yang dihisab pertama kali. Yang pertama adalah orang yang merasa berjihad sampai terbunuh di medan perang. Ketika ditampakkan karunia oleh Allah dan dia mengakuinya, lalu apa yang dikatakan? Ya Allah, saya sudah berjuang, saya berjihad di jalanmu sampai saya mati terbunuh. Lalu Allah yang maha tahu isi hati berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi ingin disebut pahlawan. Dan pujian itu sudah engkau dapatkan di dunia. Ternyata diseret menjadi ahli neraka dalam keadaan tertelungkup, bukan karena kurang perjuangannya, bukan karena kurang keberaniannya, bukan kurang pengorbanannya, tapi yang kurang cuma satu saja, yaitu hatinya. Lebih sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk daripada mencari kedudukan di sisi Allah. Yang kedua, dihisab ternyata orang yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ketika ditampakkan oleh Allah nikmat dan mereka mengakuinya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah belajar agama dan saya mendakwahkannya, saya belajar Quran dan membacanya. Kadzabta, dusta kamu. Engkau belajar agama, mendakwah supaya dianggap alim ulama, dai, mubaligh, kiai, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Engkau baca Quran supaya dianggap qari'ah dan engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan terterungkup menjadi ahli neraka. Bukan kurang ilmu agamanya, bukan kurang dakwahnya, bukan kurang fasih Qur'annya, bukan kurang hafalannya. Yang kurang cuma satu tapi fatal, yaitu hatinya lebih sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk daripada mencari keridhaan Allah. Dan yang ketiga, dermawan, persis sama. Mereka pun akhirnya masuk neraka karena ternyata lebih menikmati disebut dermawan daripada diterima oleh Allah amalannya. Artinya hadirin sekalian, sehebat apapun amal yang kita lakukan, sirna bahkan bisa jadi petaka kalau ibadah yang kita lakukan hanya mencari kedudukan di sisi makhluk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah sebetulnya inti kebahagiaan, inti kemuliaan ketika putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Demikianlah semestinya. Apapun yang kita lakukan, waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Karena Allah yang melihat segala-galanya, Allah yang menilai segala-galanya, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah, dan balasan dari Allah senantiasa akan sempurna. Tepat pada waktunya, sempurna bentuknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semoga Allah membimbing kita
dalam melakukan apapun semata-mata karena Dia, Allah semata. Dan semoga Allah menuntun kita apapun yang kita lakukan ada di jalan yang Allah sukai. Selebihnya nanti Allah lah yang akan memberikan ganjaran, balasan yang sempurna sesuai dengan janjinya yang pasti ditepati, yang tidak pernah mengecewakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.